Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat, yang menjaga semua nikmat yang Allah berikan pada kita, dan senantiasa kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada beliau senantiasa termekarkan di dalam hati kita. Anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maratibul mahabbah, bagian dari cinta kita kepada Allah. Ya, bagaimana sih tingkatan cinta ini kepada Allah? Nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang paling tinggi adalah at-tatayyum, penghambaan. Kemudian ada al-isqu, ya, mesra, ya. Kemudian ada asyauq, rindu, dan as-sababah, adalah empati, dan yang berikutnya ada al-atfu, simpati, dan yang terakhir adalah alaqah. Jadi ada 5 tingkatan kecintaan kita, ya. Jadi ada 5 tingkatan kecintaan pada kita pada Allah dan kepada sesama manusia. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, tidak dipungkiri bahwa cinta akan membawa dampak terjadinya penghambaan dari yang mencintai kepada yang dicintai. Secara fitrah manusia sebagai makhluk yang mencintai Khaliqnya atau Allah. Namun tidak dipungkiri bahwa ya ada sekedar hubungan cinta manusia kepada selain Allah. Melihat dampaknya yang demikian besar, maka manusia apabila ia adalah seorang muslim harus menata cintanya dengan baik. Jangan sampai cinta kepada sesuatu menyebabkan terjadinya keburukan pada dirinya dan pada orang lain atau pihak lain. Maka setiap yang dikenalnya akan mendapatkan sentuhan cinta darinya. Jadi setiap yang dikenalnya akan mendapat sentuhan cinta darinya. Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, mukmin sebagai saudara seimannya, muslim yang merupakan saudara, ya, seagama, manusia yang merupakan saudara sesama manusia, dan alam sekitar di mana ia hidup semua mendapat bagian tertentu dari cinta itu. Sudah barang tentu cinta kepada semua itu tidak akan sama besarnya. Cinta tertinggi diberikan kepada Allah. Cintanya kepada yang lain adalah dalam rangka cinta kepada Allah. Jadi cinta kita kepada selain Allah ini semata-mata dalam rangka cinta kita kepada Allah. Melihat dampaknya yang akan terjadi dalam, ya, cinta itu berikut, ya, Ustaz sampaikan, ya, dibicarakan tentang tingkatan-tingkatannya. Yang paling bawah adalah hubungan terendah dalam cinta adalah hubungan biasa-biasa saja. Jadi hubungan biasa-biasa saja, hubungan berdasarkan kepentingan atau alaqah. Ya, kita akan mulai membahasnya dari bawah. Ya, jadi hubungan yang biasa-biasa saja, cinta dengan tingkatan ini diberikan kepada materi maupun fasilitas hidup di dunia, ya, baik itu hewan, tumbuhan maupun benda-benda lainnya. Ya, semua materi yang ada di langit dan di bumi, ya, Allah tundukkan untuk manusia
sebagai fasilitas hidup dalam rangka ibadah kepada Allah. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Bahwa kita dijadikan sebagai imam, sebagai pemilik dunia ini yang harus kita manfaatkan. Ini cinta dalam rangka kita, ya, cinta kepada dunia ini dalam rangka penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia. Ya, yang kedua ini dengan dalam tingkatan, ya, tingkat al-ataf atau simpati. Cinta kepada manusia ada pula tingkatan simpati atau al-ataf, ya, al-atfu. Dengan cinta ini dia dakwahi sesama manusia agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jadi tingkatan cinta yang kedua adalah tingkatan simpati. Maka dari itu kita simpati kepada saudara-saudara kita yang belum lurus jalannya, ya, kita luruskan jalannya. Bukan selain itu, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk yang lain, tapi semata-mata hanya kepada Allah harapan kita. Jadi dengan cara mencintai orang lain, tujuannya adalah untuk mencintai Allah. Maka disebut ini al-atfu, simpati tingkatannya. Yang berikutnya adalah, ya, sababah, ya, sababah atau empati. Ya, sababah ini empati diberikan kepada manusia yang muslim lagi mukmin. Di sini dia merasakan adanya hubungan persaudaraan dengannya. Artinya apa? Sababah ini adalah hubungan muslim dengan muslim, atau sebut kita ukhuwah Islamiyah. Kita mencintai saudara kita karena saudara kita seiman dengan kita, sekeyakinan dengan kita, atau bahasa lain ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu sering ungkapan kita sampaikan, ana uhibbukum fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Di semua cinta, ya, dengan semua macamnya, dengan tujuan adalah untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah asyauq, kerinduan. Diberikan kepada manusia yang muslim lagi mukmin, kepada merekalah kedekatan, cinta dan kasih sayang diberikan. Jadi antara asyauq, rindu kita, cinta kita, rindu kepada saudara kita sesama muslim. Misalnya kita cinta kepada saudara kita yang jauh di sana seperti Palestina yang sampai saat ini belum merdeka. Jadi seorang muslim memberikan cintanya, menghadirkan cintanya di dalam doanya. Karena apa? Karena semata-mata cintanya dilandasi karena Allah. Ini yang keempat, asyauq. Maka dari itu anak-anakku semua, kita mencintai saudara kita sesama muslim. Di setiap sholat kita doakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ini adalah cinta kita, asyauq, kerinduan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita nanti di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah cinta kita kepada Allah, ya, cinta kepada Rasul. Tidak sampai ke tingkat penghambaan. Cinta kepada Rasul dan Islam yang diajarkan, ya, ada pada tingkatan, ya, al-isq, ya, ada pada tingkatan kemesraan. Maka selain asyauq, ada juga tingkatan yang berikutnya al-isq, kemesraan. Maka cinta kita yang berikutnya, yang kelima, dari 6 nih, yang kelima adalah al-isq, cinta kepada Rasul. Maka karena kita cinta kepada Rasul, ya, kita meneladani Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi Allah menyampaikan, jika engkau cinta kepada Rasulmu, ya,
Maka apa? Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini luar biasa sekali. Ya, al-isqu, cinta mesra, ya. Cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah. Tapi tingkatan ini tidak sampai pada tingkatan penghambaan. Kemudian yang keenam adalah tingkatan penghambaan. Ya, yang ini statusnya cinta kita yang hakiki, ya, ini cinta kita kepada Allah. Ya. At-tatayyum, jadi menghamba kepada Allah. Ya. Al-ubudiyah, kita beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka dari itu anak-anak semua, di 6 tingkatan ini, maka marilah kita, ya, semua kecintaan kita fokuskan pada Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak dan yang paling kita cintai di antara cinta-cinta kita semua. Ya, ada tadi kita sebutkan yang pertama alaqah, kemudian ada al-atfu, ada sababah, kemudian ada asyauq, kemudian ada al-isqu, dan yang terakhir adalah at-tatayyum. Ini cinta yang abadi, ini cinta kepada Allah. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ustaz dan anak-anakku semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa ridha wal inayah, Allahul musta'an. Billahi fasabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.